Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran IPA pada hari ini yaitu dengan mengedepankan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, diharapkan setelah menonton video ini, siswa diharapkan memahami tekanan udara di daerah dataran rendah dan di daerah dataran tinggi. Yang kedua, mengetahui alat-alat ukur tekanan udara. Yang ketiga, menghitung ketinggian suatu tempat bila tekanan di tempat tersebut diketahui. Tekanan udara luar banyak dimanfaatkan untuk pembuatan atau untuk menerbangkan balon udara. Dan kita perhatikan ini ada gelas. Akibat adanya tekanan udara luar, gelas yang ditutup dengan kertas di dalamnya yang sudah berisi air dibalikan, maka air tidak akan tumpah. Ini akibat ada tekanan udara luar menekan kertas sehingga air tidak tumpah. Tekanan udara di atas permukaan laut atau di pantai itu sebesar 1 atmosfer atau disingkat 1 atm. Tekanan udara di puncak gunung akan berbeda dengan tekanan udara di pantai. Hal ini dikarenakan di puncak gunung jumlah partikel udaranya semakin kecil yang mengakibatkan gaya gravitasi partikel juga kecil, sehingga tekanan udaranya pun akan semakin kecil. Alat ukur untuk tekanan udara luar itu ada beberapa macam, diantaranya barometer raksa, barometer Portin, barometer air, dan barometer aneroid. Alat ukur untuk tekanan udara pada ruangan tertutup yaitu adalah yang namanya adalah manometer. Manometer ada dua bentuk, yaitu ada manometer air raksa dan manometer logam. Ini gambar yang diperlihatkan adalah gambar manometer air raksa terbuka. Kejadian yang berkaitan dengan tekanan udara diantaranya adalah proses terjadinya angin dan perakiraan cuaca yang dimanfaatkan oleh ahli meteorologi. Angin adalah udara yang bergerak dari suatu tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang tekanan udaranya lebih rendah. Perakiran cuaca ini bisa untuk memperkirakan cuaca yang akan datang dengan cara memperhatikan tekanan udara pada alam, itu dengan menggunakan alat tertentu. Pengaruh ketinggian terhadap tekanan udara. Semakin dekat ke permukaan bumi, tekanan udara semakin tinggi, dan semakin jauh dari permukaan bumi, tekanan udara semakin kecil. Ini diteliti atau dicoba oleh Torricelli. Torricelli mencoba meneliti menggunakan air raksa. Ternyata tekanan udara di permukaan laut itu adalah besarnya 76 cm Hg. Hg itu adalah hidrargiram itu adalah air raksa, atau 1 atm. Setiap ketinggian bertambah 100 meter, tekanan udara akan berkurang 1 cm Hg. Sekali lagi, setiap ketinggian tempat itu bertambah 100 meter, maka tekanan udara berkurang 1 cm Hg. Ini berdasarkan percobaan Torricelli. Persamaan ketinggian dari permukaan air laut. Ketinggian sama dengan delta P dibagi 1 mm Hg kalikan 10 meter. Delta P adalah P1 dikurangi P2, di mana P1 adalah tekanan udara di atas permukaan air laut, yaitu 76 cm Hg. P2 tekanan yang terbaca di alat pada daerah tertentu. Perhitungan ketinggian suatu tempat. Contoh soal, di sebuah kota, tekanan udaranya diukur menggunakan barometer raksa.
Jika angka yang ditunjukkan alat tersebut 72 cm, hitunglah ketinggian tempat tersebut. Penyelesaian. Diketahui P1 sama dengan 76 cm Hg, P2 sama dengan 72 cm Hg. Yang ditanyakan ketinggian atau H. Ketinggian sama dengan rumusnya adalah delta P dibagi 1 mm Hg dikali 10 meter. Delta P, P1 dikurangi P2. P1-nya ganti dengan 76, P2-nya ganti dengan 72. Sekarang 76 dikurangi 72 adalah 4 cm. Kita rubah ke dalam milimeter menjadi 40 mm. Ketinggian sama dengan 40 mm Hg dibagi 1 mm Hg kali 10 meter, maka hasilnya adalah 400 meter. Jadi ketinggian kota tersebut adalah 400 meter dari permukaan laut. Untuk penilaian akhir pelajaran, silahkan dicatat, dibaca. Nomor 1. Berapa atmosfer tekanan udara di atas permukaan laut atau di pantai? Yang nomor 2, sebutkan 3 alat ukur untuk tekanan udara luar. 3. Kota B diukur tekanannya menggunakan barometer raksa. Jika angka yang ditunjukkan alat tersebut adalah 68 cm, hitunglah ketinggian tempat tersebut. Silahkan dijawab, nanti jawabannya kirim lewat Jabri. Terima kasih.